Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Natkia. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan media pembelajaran visual digital. Yuk kita belajar bareng. Nah, apa itu media pembelajaran visual digital? Nah, media pembelajaran visual digital adalah materi pembelajaran yang menggunakan visual dan untuk disampaikan melalui media digital dengan komponen gambar, foto, grafik, diagram, animasi, video, infografik, dan slide presentasi yang bertujuan memperkaya pengalaman belajar, memudahkan pemahaman, mendukung berbagai gaya belajar, dan meningkatkan retensi. Selanjutnya, apa aja media instruksional visual digital? Itu ada 6, video edukasi, animasi dan simulasi, infografik, presentasi digital, e-book, dan aplikasi edukasi. Nah, yang pertama ada video edukasi. Video edukasi adalah materi pembelajaran yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan informasi atau konsep secara visual dan audiotif. Selanjutnya ada animasi dan simulasi. Animasi dan simulasi adalah alat pembelajaran yang menggunakan gambar bergerak untuk menggambarkan konsep atau proses secara dinamis dan interaktif, lalu membantu pemahaman konsep dengan lebih baik. Yang ketiga ada infografik. Infografik adalah representasi visual dari informasi atau data kompleks yang menggabungkan teks, gambar, dan grafik untuk menyajikan informasi dengan ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya, yang keempat ada presentasi digital. Presentasi digital adalah materi pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak, presentasi seperti PowerPoint, Google Slides untuk menyajikan informasi dengan teks, gambar, grafik, dan elemen multimedia lainnya. Selanjutnya ada e-book. E-book adalah buku digital versi elektronik dari buku cetak yang dapat diakses dan dibaca secara digital. Nah, seringkali mencakup elemen visual seperti gambar dan grafik untuk memperkaya pengalaman pembaca. Dan terakhir ada aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran seperti permainan pendidikan, simulasi, atau kuis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, manfaat media instruksional visual digital ini adalah dapat meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi pemahaman, mendukung gaya belajar yang beragam, dan meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan interaktivitas. Selanjutnya, apa aja sih prinsip-prinsip desain visual? Prinsip desain visual itu ada kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, alur visual, repetisi, dan ruang negatif. Pertama itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu berarti menekankan pentingnya menjaga desain agar tetap sederhana dan mudah dipahami untuk untuk menghindari kekacauan dan kompleksitas yang berlebihan. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan mengacu pada distribusi visual elemen-elemen, desain yang merata di sepanjang karya, baik secara simetris maupun asimetris, untuk menciptakan kesan harmoni dan stabilitas. Selanjutnya ada kontras. Kontras berarti melibatkan penggunaan perbedaan yang signifikan antara elemen-elemen desain seperti warna, ukuran, atau bentuk untuk menarik perhatian dan menonjolkan elemen yang penting. Lalu kesatuan berarti menciptakan kesan bahwa semua elemen dalam desain bekerja bersama-sama sebagai bagian dari keseluruhan yang koheren, menggunakan tema, gaya, dan motif yang konsisten.
Selanjutnya, penekanan. Prinsip penekanan menyoroti elemen tertentu dalam desain untuk menarik perhatian dan seringkali dengan menggunakan warna yang kontras, ukuran yang berbeda, atau posisi yang menonjol. Selanjutnya, alur visual. Alur visual mengacu pada bagaimana mata pemirsa bergerak melalui desain, membantu mereka memahami hierarki informasi dan pesan dengan memposisikan elemen secara strategis. Selanjutnya, repetisi. Prinsip repetisi melibatkan pengulangan elemen desain seperti warna, bentuk, atau pola untuk menciptakan kesatuan dan konsistensi di seluruh desain. Selanjutnya ada ruang negatif. Ruang negatif atau ruang putih adalah area kosong di sekitar atau di antara elemen-elemen desain yang membantu memberikan napas, keseimbangan, dan penekanan pada elemen yang penting. Nah, bagaimana membuat media visual instruksional yang menarik? Pertama itu, kalian harus mengenali audiens. Mulailah dengan memahami siapa audiens kalian. Pertimbangkan karakteristik seperti demografis, tingkat pengetahuan, minat, dan preferensi mereka. Informasi ini akan membantu kalian menyesuaikan gaya, bahasa, dan konten visual untuk mencapai audiens secara efektif. Selanjutnya, tentukan tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan yang jelas untuk media visual kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada audiens kalian? Tentukan hasil pembelajaran yang diinginkan dan fokus pada pesan inti yang ingin disampaikan. Selanjutnya, pilih jenis media visual yang tepat. Pilih jenis media visual yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan preferensi audiens nih. Ini bisa merupakan video edukasi, animasi, infografik, presentasi digital, atau kombinasi dari berbagai jenis media. Selanjutnya, terapkan prinsip desain visual. Gunakan prinsip-prinsip desain visual seperti kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, alur visual, repetisi, dan ruang negatif untuk menciptakan desain yang menarik dan efektif. Buat konten interaktif dan partisipatif. Selanjutnya, buat konten yang mengundang partisipasi dari audiens kalian. Ini bisa termasuk pertanyaan, kuis, simulasi interaktif, atau elemen lain yang mendorong keterlibatan aktif dan memperdalam pemahaman. Selanjutnya ada uji dan umpan balik. Sebelum merilis media visual secara luas, uji prototipe dengan sekelompok kecil audiens dan minta umpan balik mereka. Gunakan umpan balik ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain dan konten kalian. Selanjutnya, evaluasi efektivitas. Setelah media visual kalian gunakan, lakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Gunakan data untuk umpan balik untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan di masa mendatang. Nah, selanjutnya apa aja teknik produksi media visual? Itu ada fotografi, videografi, desain grafis, animasi, penggunaan software khusus, integrasi multimedia, dan prinsip media universal. Pertama ada fotografi. Fotografi melibatkan penggunaan kamera untuk mengambil gambar statis yang merekam momen atau subjek tertentu. Fotografi sering digunakan dalam media visual untuk menyampaikan pesan, menciptakan gambar visual yang kuat, dan menangkap perhatian audiens. Selanjutnya ada videografi. Videografi adalah proses pembuatan video yang melibatkan pengambilan gambar bergerak dan suara. Ini mencakup penentuan konsep, pengambilan gambar, penyuntingan video, dan produksi audio untuk menciptakan karya yang dinamis dan menarik. Selanjutnya ada desain grafis. Desain grafis melibatkan penciptaan elemen visual menggunakan perangkat lunak seperti ada Photoshop atau Illustrator. Ini mencakup pembuatan grafik, ilustrasi, poster, brosur, dan elemen-elemen lainnya untuk komunikasi visual yang efektif. Selanjutnya, penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat mencakup penggunaan berbagai jenis media seperti poster, brosur, infografik, dan video untuk menyampaikan informasi tentang isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Program ini mencakup penyuluhan dan kampanye, pendidikan kesehatan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan penyajian informasi keadaan darurat. Dengan memanfaatkan media visual, pesan-pesan tersebut disampaikan secara menarik, mudah dipahami, dan dapat memengaruhi perilaku dan pemikiran masyarakat secara efektif. Nah, itu dia materi tentang pengembangan media pembelajaran visual digital. Semoga kita dapat membuat media pembelajaran yang bermanfaat dan mendorong diri kita dan orang lain untuk berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.